PDIP mulai serang Prabowo. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Makar Allah sedang berjalan untuk memuluskan Anies maju di Pilpres 2024 dan tumbangnya capres-capres proksi Jokowi. Pernyataan aktivis 98 dan kritikus Faisal Assegaf dalam sebuah talk show di TV One baru-baru ini, yang menyatakan bahwa Jokowi sebagai seorang presiden tidak boleh cawe-cawe mendukung salah satu kandidat capres, karena dia telah digaji oleh rakyat. Sedangkan Jokowi sebagai pribadi adalah milik atau petugas partai PDIP. Oleh karena itu, harusnya Prabowo tidak minta restu Jokowi, karena sebagai bagian dari PDIP seharusnya Jokowi mendukung Ganjar, bukan Prabowo. Entah pernyataan itu ada kaitannya dengan sikap PDIP akhir-akhir ini atau tidak. Tapi faktanya, PDIP saat ini mulai terang-terangan. Bukan saja mengkritik, tapi sudah berani menyerang Prabowo. Padahal selama ini Prabowo sangat dekat dengan Megawati, bahkan pernah berpasangan sebagai cawapres Megawati. Tapi, menghadapi Pilpres 2024, suasana politik mulai memanas. Paling tidak, ada 4 statement PDIP yang bernada menyerang Prabowo. Pertama, pernyataan Butet Kartarejasa yang menyindir capres yang menculik aktivis 98. Capres yang dimaksud pastilah Prabowo, walaupun Butet juga menyerang Anies dengan kata-kata pandir. Kedua, pernyataan Agung Gumelar, bahwa Prabowo adalah prajurit yang dipecat oleh DKP. Masa prajurit yang dipecat bisa menjadi presiden? Tanya Agung. Ketiga, pernyataan Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning, untuk tidak memilih capres yang berlumuran darah. Yang dimaksud pastilah Prabowo. Keempat, ungkapan Sekjen PDIP Hasto, bahwa Presiden 2024 bukan yang pernah menculik dan nempel Jokowi terus kayak perangko. Tentu yang dimaksud adalah Prabowo. Bahkan Prabowo disebut tidak jantan. Mengapa PDIP mulai menyerang Prabowo? Pertama, perebutan pengaruh Jokowi. Banyak baliho Prabowo bersama Jokowi, sama halnya banyak baliho Ganjar bersama Jokowi. Bagi Jokowi, baik Ganjar maupun Prabowo, diharapkan sebagai penerus Jokowi. Tapi bagi PDIP dianggap menyerobot kader PDIP, karena Jokowi adalah petugas partai PDIP. Kedua, elektabilitas Prabowo naik, Ganjar semakin turun. Penurunan elektabilitas Ganjar di seluruh Indonesia terus menurun, berbeda dengan Prabowo yang ada peningkatan, terutama dari Projo dan Jokowi mania. Hal ini sangat menggelisahkan PDIP, sehingga dicarilah kambing hitamnya. Dianggapnya Prabowo lah penyebabnya. Padahal, hal itu datangnya dari pribadi Ganjar sendiri. Selain karena zero prestasi, Ganjar mewariskan banyak masalah di Jawa Tengah dan kebiasaan nonton bokep yang dibangga-banggakan. Ketiga, benarkah ini tanda retaknya hubungan Prabowo dan Megawati? Selama bertahun-tahun, Prabowo selalu bersahabat dengan Megawati. Bahkan pernah jadi cawapres Megawati tahun 2009. Namun seiring panasnya persaingan politik keduanya, terutama setelah Prabowo tidak jadi mencawapreskan Puan, bahkan terus nempel Jokowi, yang menjadikan Jokowi menjauhi Ganjar, tentu sangat menyakitkan PDIP. Ganjar yang tadinya akan menggantikan Jokowi karena didukung oleh pendukung setia Jokowi dan PDIP, tapi setelah diambil alih oleh Mega, justru Ganjar nyungsep. Akhirnya, Prabowo lah yang disalahkan. Keempat, faktor Anies Effect. PDIP makin gelisah dengan eksodusnya pendukung PDIP yang beralih mendukung Anies. Oleh sebab itu, bersama dengan rezim Jokowi, PDIP berusaha untuk memecah koalisi perubahan, agar Anies tidak jadi nyapres. Namun begitu usahanya gagal semua. Maka, kekesalannya ditujukan ke Prabowo. Lagi-lagi, karena elektabilitas Ganjar yang merosot gara-gara dukungan Jokowi terhadap Ganjar tidak powerful. Apapun perseteruan mereka berdua, ini bagian dari skenario Allah, dan yang diuntungkan adalah Anies, karena dengan saling cakar-cakarannya pihak mereka berdua, telah membuat para pendukung kedua capres makin bingung. Sehingga akhirnya malah berbalik mendukung Anies, yang ternyata sesuai dengan pilihan hati nurani dan tuntutan bagi perubahan negeri ini. Semakin seru perselisihan mereka, semakin besar dukungan rakyat kepada Anies Baswedan.
Sampai akhirnya, Anieslah yang tampil sebagai pemenang di tahun 2024. Semoga menjadi kenyataan. Amin.